Kembali lagi di Pak Apri Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jarak antara garis dan bidang. Ini adalah materi yang terakhir setelah kemarin kita belajar jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Kalau ketiganya sudah kalian kuasai, maka untuk mempelajari jarak antara garis dan bidang tidaklah sulit. Jadi kita akan mempelajari 3 sub materi, yaitu jarak antara garis dengan garis, garis dengan bidang, dan jarak antara bidang dengan bidang. Yang pertama, jarak antara garis dengan garis. Nah, apabila ada 2 garis yang sejajar, di sini ada garis G dan garis H, dia sejajar, maka jaraknya adalah dengan cara kita tarik sebuah garis dari sebuah titik, kemudian tegak lurus dengan garis yang sejajar tadi. Nah, inilah jadi jarak antara garis G dengan garis H adalah K, seperti itu. Atau PR, ini titik P, ini titik R. Kenapa? Karena PR tegak lurus dengan G maupun tegak lurus dengan H. Jadi ingat kata kuncinya adalah tegak lurus, sama seperti titik yang kemarin. Nah, perhatikan contoh ini. Di sini Pak Apri memberikan contoh sebuah balok dengan panjangnya 8, lebarnya 6, dan tingginya 3. Pertanyaannya jarak antara garis AB dan garis GH. AB ada di sini, ini adalah AB, kemudian GH-nya ada di sini. Lah, di sini AB Pak Apri wakilkan atau proyeksikan kepada titik P, sedangkan GH kita proyeksikan dengan titik R. Dan ingat, ini P dan R ketika saya hubungkan haruslah tegak lurus. Pak, boleh nggak Pak kalau saya ambil A dan H? Oh boleh, nggak ada masalah. Atau kita ambil B dan G juga nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah Pak? Karena kalau B ke G kita tarik, ini masih tegak lurus. Begitu juga dari A ke H, nah, ini juga tegak lurus. Jadi nggak ada masalah selama itu tegak lurus, nggak ada masalah. Nah, terus dari P ke R, kita tarik garis vertikal dan horizontal sehingga di sini ketemu titik Q. Terbentuklah segitiga PQR. Nah, di sini dijelaskan PQ-nya adalah 6, kemudian QR-nya adalah 3, sehingga PR bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras dan kita dapatkan bahwa PR sama dengan 3/5, sehingga jarak garis AB ke GH adalah 3/5. Ini hanya membutuhkan rumus Pythagoras. Nah, kita lihat yang kedua. Dua garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Seperti tampak pada gambar di bawah ini ada balok. Nah, ini ada garis AH. Kemudian di sini juga ada garis CF. Lah, CF dengan AH dia nggak sejajar, tapi mereka bersilangan. Bisa nggak kita cari jaraknya? Oh bisa. Nah, perhatikan contoh kubus berikut ini. Diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk A cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara garis BD dengan garis FC. Nah, BD ada di sini, sedangkan FC ada di sini. Mereka nggak sejajar. Bisa nggak kita cari jaraknya? Oh bisa. Lihat dulu tapi. Lihat. B ke C itu adalah rusuk, dan rusuk panjangnya adalah A cm. Sedangkan D ke F, nah lihat D ke F ini adalah diagonal ruang, panjangnya adalah A akar 3 cm. Jadi yang paling dekat siapa? Yang paling dekat adalah B ke C. Lantas apakah boleh langsung kita temukan jaraknya adalah A cm? Oh tidak bisa. Jadi garis BD di sini Pak Apri wakilkan atau proyeksikan kepada titik B, sehingga
lihat segitiga BCF. BC panjangnya A, BF panjangnya juga A. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dengan rumus Pythagoras bahwa CF adalah A akar 2. Kalau CF sama dengan A akar 2, maka jarak antara titik B ke titik CF adalah berapa? Nah, jadi kita akan mencari panjang garis putus-putus yang berwarna biru itu. Atau saya simbolkan dengan X. Dengan teori persamaan luas segitiga, kita bisa mendapatkan X sama dengan A dikali A sama dengan X dikali dengan A akar 2. Jadi alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Tinggal kita putar aja segitiganya. Nah, jadi A kali A per A akar 2. A-nya kita sederhanakan, tinggal A per akar 2. Lalu kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, maka hasil akhir adalah A per 2 akar 2. Sehingga kesimpulannya jarak antara garis BD terhadap garis CF adalah A per 2 akar 2. Nah, selanjutnya jarak antara garis dengan bidang. Pada prinsipnya sama. Apabila kita mau mengukur jarak antara garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang. Hanya saja ketika kita tarik garis lurus ke bidang tersebut membentuk siku-siku atau dia tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi boleh kalian ambil titik Q misalkan di sini. Nah, ini kita tarik garis. Alhamdulillah. Sehingga dia siku-siku. Boleh di sini kita kasih Q aksen. Nah, sehingga jarak antara garis dengan bidang tersebut adalah PP aksen. Atau kalau kalian pakai yang ini, maka jaraknya adalah Q aksen. Sama Pak, sama. Kenapa? Selama mereka tegak lurus, jaraknya tetap sama, seperti itu. Jadi kata kuncinya tegak lurus. Perhatikan contoh berikut. Apabila suatu kubus rusuknya 4 cm yang ditanyakan jarak AE ke BDHF. Ini ada AE, kemudian itu ada BDHF. Nah, BDHF ternyata bidang diagonal. Ini garis AE-nya berwarna biru, bidang BDHF-nya berwarna merah. Nah, berapa jaraknya? Nah, dari sini saya mengambil titik A sebagai perwakilan atau proyeksi garis AE. Boleh nggak Pak saya ambil E? Oh boleh, nggak ada masalah. Kalau kalian ambil E, maka nanti pasangannya adalah H dan F. Karena Pak Apri ambil A, maka pasangannya adalah B dengan D. Nah, lihat ABD segitiga apa? Kan segitiga siku-siku sama kaki. Kaki yang sama adalah AB dengan AD, sama-sama 4 cm. Dari situ kita bisa mendapatkan panjang BD menggunakan teorema Pythagoras, sehingga BD adalah 4 akar 2. Lalu jarak antara A ke BD, di situ ada garis hijau, kita akan mencari panjangnya. X sama dengan berapa? Dengan rumus persamaan luas segitiga, kita bisa mencari panjang X, yaitu X kali 4 akar 2 sama dengan 4 kali 4. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi dengan perputaran segitiga. Lalu 4-nya kita sederhanakan, lalu kita kalikan dengan rasional, akar 2 per akar 2, maka jawabannya adalah 2 akar 2. Sehingga jarak AE ke bidang BDHF adalah 2 akar 2. Yang terakhir, jarak antara bidang dengan bidang. Pada prinsipnya sama. Jadi dari bidang alfa ke bidang beta, kita tarik sebuah garis yang mana garis tersebut tegak lurus dengan kedua bidang itu. Baik bidang alfa maupun bidang beta. Boleh kalian ambil yang ujung, boleh, nggak ada masalah. Selama dia saling tegak lurus. Tapi kalau nggak tegak lurus nggak boleh. Misalkan gini ya.
Kita ambil dari sini, kemudian ke sini. Nah, ini kan nggak tegak lurus, ini membentuk sudut lancip. Nah, ini nggak bisa dikatakan sebagai jarak. Jadi ingat, yang disebut jarak adalah yang membentuk tegak lurus terhadap kedua bidang. Lihat contohnya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara segitiga AFH dengan segitiga BDG. Nah, ini AFH berwarna ungu, BDG berwarna oranye. Kemudian segitiga AFH Pak Apri proyeksikan atau Pak Apri wakilkan dengan garis ungu. Ini garis ungu, sedangkan segitiga BDG saya proyeksikan dengan garis oranye. Jadi kalian fokus ke segi 4 atau persegi panjang ACEG ya. Nah, dari sini maka kita bisa mendapatkan dengan teorema Pythagoras, kita bisa tahu nanti panjang garis ungu ini berapa, panjang garis oranye ini berapa. Tetapi karena kita tahu dulu kita pernah belajar tentang segitiga dekat dan segitiga jauh, maka kita bisa lebih mudah. Yang pertama tentukan dulu EC adalah panjang diagonal ruang, yaitu 8 akar 3. Nah, dengan rumus segitiga dekat dan segitiga jauh, jadi masih ingat ya, kalau E ke segitiga ungu berarti ini kan segitiga dekat. Oh, jaraknya adalah A/3 akar 3. Kalau E ke segitiga yang oranye, maka jaraknya adalah 2/3 A akar 3. Kalau E ke C, maka jaraknya adalah A akar 3. Jadi masing-masing ini jaraknya ternyata sama, yaitu 1/3 A akar 3. Nah, ya kan? Tadi dari titik E ke segitiga ungu, jaraknya adalah A/3 akar 3. Dari E ke segitiga oranye, jaraknya adalah 2A/3 A akar 3, seperti itu. Sedangkan E ke C adalah A akar 3. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa karena ini jaraknya masing-masing sama, berarti jarak antara garis ungu dengan garis oranye adalah 8/3 akar 3. Seperti itu. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa melihat di link yang saya berikan, s.id/jarak dimensi 3. Nanti kalian akan terhubung di website pakapri.net. Nah, kalian bisa berlatih, di sana ada 18 soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan. Dan yang terakhir, materi ini Pak Apri sadur atau Pak Apri ambil dari referensi khairulfaik.wordpress.com. Silahkan kalian bisa berkunjung ke sana. Dan terima kasih sudah berkunjung di Pak Apri channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.